ask for funding for my own expedition. Today, history will be made! So it begins. We can't fight the weather. Hold on! Pada tahun 1862, di sebuah lapangan kota London, tampak balon udara raksasa yang sudah siap terbang. Balon tersebut dipersiapkan untuk mencetak sejarah baru, sekaligus mengalahkan rekor penerbangan tertinggi yang pernah dilakukan Prancis. Semua warga kota tampak antusias berdatangan untuk menyaksikannya, sementara dua ilmuwan udara bernama James Glacier dan John True sedang mempersiapkan beberapa alat penelitiannya sekaligus menunggu pilot mereka, yaitu Amelia Wren. Karena cuaca saat itu mulai mendung, John merasa cemas dan menyarankan James agar menunda penerbangannya. Tetapi James tetap kekeh di samping ia sudah menunggu momen ini sejak lama. Ia juga yakin telah memprediksi cuaca hari ini dan semuanya akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, Amelia, seorang pilot balon udara terbaik di London, datang diiringi sambutan meriah dari penonton. Semuanya bersorak dan Amelia memberikan aksi ala sirkus. Bahkan ia menjelaskan kalau ia bersama James berjanji akan membuat rekor baru. Setelah semua dipastikan siap, Amelia dan James masuk ke dalam keranjang balon udara untuk segera lepas landas. Kepergian itu disambut dengan sorakan kencang dan lambaian tangan para penonton. Sehingga Amelia pun melakukan beberapa atraksi demi menambah kegembiraan. Ia bahkan melempar anjingnya hingga membuat penonton berteriak kaget, termasuk juga James. Tetapi rupanya anjingnya telah dilengkapi parasut sehingga bisa mendarat dengan aman. 3 menit setelah lepas landas, balon udara mencapai ketinggian 1120 kaki atau 340 meter. Dan kini mereka berdua bisa menikmati indahnya kota London dari ketinggian, terutama James yang baru pertama kalinya terbang. Tak lama kemudian dari teleskopnya, James menemukan gedung tempat mimpinya dimulai 2 tahun silam. James ingat bahwa ia sangat ingin menerbangkan balon udara setinggi mungkin untuk mengamati dan mencatat segala hal yang ia butuhkan untuk melengkapi penelitiannya. Saat itu, James menyampaikan gagasannya di hadapan para ilmuwan lain bahwa menerbangkan balon udara membantu manusia mengetahui kondisi langit termasuk memprediksi cuaca. Tetapi gagasan tersebut hanya seperti bulan anak-anak bagi para ilmuwan senior yang merasa lebih berilmu dan merasa kalau cuaca tak mungkin bisa diprediksi. Mereka bahkan tak segan keluar dari ruangan karena merasa mendengar omong kosong. Berita ini bahkan sampai hingga ke telinga ayah James yang malu atas perbuatan anaknya. Walau begitu, James tetap pada keyakinannya bahwa ia bisa membuktikan penelitiannya bahwa prediksi cuaca sangat mungkin dilakukan. Kembali ke masa kini, James dan Amelia telah mencapai ketinggian 450 meter setelah mengudara selama 9 menit. Semakin ke atas, suhu udara mulai menurun hingga 17 derajat, sehingga Amelia pun memutuskan untuk memakai mantelnya. James yang telah mempersiapkan diri terlebih dahulu memilih untuk mencatat seluruh pengamatannya pada secari kertas. Kertas tersebut kemudian ia masukkan ke dalam sebuah tabung kecil, lalu diikatkan pada seekor burung merpati yang akan mengirimkan kertas tersebut kepada para ilmuwan di bawah sana. Namun kedamaian yang sedari tadi dirasakan mereka berdua mendadak menghilang ketika balon udara mereka menembus sebuah awan cumulonimbus yang tebal. Awalnya James merasa senang atas pembuktian gagasannya bahwa awan adalah sekumpulan kabut yang mengandung air. Tetapi ia tak waspada akan bahaya yang berada di dalam gumpalan awan tersebut. Air mulai berjatuhan dan angin berhembus lebih kencang hingga menghasilkan pusaran tornado. Petir juga menyamar di mana-mana dan membuat suasana semakin mencekam. Amelia dan James yang tak siap dengan cuaca seburuk itu hanya bisa berpegangan pada tali-tali balon udara. Semakin lama, balon udara berputar semakin kencang dan tak terkendali hingga Amelia pun terlempar keluar. James yang melihat Amelia tergantung hampir terjatuh segera mengulurkan tangannya, walau ia sendiri kesulitan melihat dan menjaga keseimbangan. Dengan susah payah, Amelia meraih uluran tangan James hingga berhasil dan kembali ke dalam keranjang balon udara. Tak disangka, peristiwa tadi memberi ide pada Amelia untuk membuang beberapa kantung pasir demi meringankan muatan balon udara agar mereka bisa terbang lebih tinggi lagi. Cara itu ternyata berhasil dan mengeluarkan mereka dari gumpalan awan cumulonimbus menuju langit cerah di atas awan. Seketika, suasana menjadi sangat damai dengan sinar matahari di atas sana dan gumpalan awan putih di bawah balon udara.
Setelah berhasil bertahan melewati kengerian tadi, Amelia dan James segera bekerja sama untuk memperbaiki tali-tali balon udara yang putus. Walau peristiwa tadi cukup membuat mereka terkejut, tetapi mereka tetap menikmati pemandangan yang disuguhkan dari ketinggian. James bahkan melihat aureole yang tampak seperti pelangi melingkar, dan ia sangat bahagia berhasil menyaksikan fenomena tersebut. Kebahagiaan itu James luapkan dengan teriakan sekeras mungkin, sehingga Amelia juga ikut berteriak karena ia lega masih bertahan hidup. Namun, hal mengejutkan justru terjadi setelah itu, karena tiba-tiba mereka mendengar suara kesibukan London seperti suara lonceng dan orang-orang yang sedang beraktivitas. Storm and still London follows us. This hygrometer reading is phenomenal. Rupanya, awan-awan di atas sana menghantarkan suara dari bawah hingga sampai ke langit. James bahkan membiarkan balon udaranya memasuki awan-awan tersebut agar bisa mendengar lebih jelas. Sedangkan Amelia justru tampak gelisah dan ketakutan saat balon udara memasuki awan. Ia bukannya takut akan terjebak badai seperti tadi, tetapi ingatan yang tak menyenangkan hadir dalam pikirannya. Amelia secara mendadak mengingat peristiwa 2 tahun silam yang membuatnya begitu ketakutan dan trauma. Ia kembali teringat dengan hal buruk yang terjadi saat penerbangan pertama bersama suaminya. Dan saat itu, suaminya menjatuhkan diri demi menyelamatkan Amelia. Sejak saat itu, Amelia lebih banyak mengurung diri, sehingga suatu ketika saat dipaksa ikut ke pesta bersama saudaranya, bertemulah dengan James. So you are Miss Wren? Amelia Wren. Who might you be? Itulah awal mula keduanya bertemu. Awalnya Amelia kurang tertarik ketika James ingin mengajaknya untuk menjadi pilot balon udara. James kemudian menjelaskan kalau penelitiannya mengharuskan terbang setinggi mungkin dan dengan begitu ia yakin setelah semua penelitiannya lengkap akan ada cara untuk memprediksi cuaca. Nantinya itu bisa membantu orang-orang seperti petani ataupun pencegahan seperti adanya banjir. James sangat yakin kalau ilmu prediksi cuaca dapat menolong banyak nyawa. Karena dari awal tak mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari komunitasnya, James kemudian menawarkan diri kepada seorang bernama Charles Green. Charles ini kebetulan sedang menjalankan proyek balon udara untuk menembus rekor terbang tertinggi. Saat itu, James mengatakan kalau dirinya sudah mempelajari cara meningkatkan kadar hidrogen dalam gas batu bara agar balon udara dapat terbang lebih tinggi. Dan ia juga sudah punya rekan pilot handal yaitu Amelia. Mendengar itu, Charles akhirnya setuju dan mempercayakan James dan Amelia untuk menerbangkan balonnya dan membuat rekor baru. Kembali ke balon udara, James mencoba bertanya tentang perubahan sikap rekan terbangnya itu. Amelia hanya menjawab pernah terbang setinggi ini 2 tahun silam, tetapi Amelia memilih untuk tak melanjutkan ceritanya. Ia berusaha agar James tak bertanya lagi dengan mengobati luka di dahi James akibat tragedi badai tadi. James sendiri berusaha untuk menekan rasa penasarannya dan membiarkan Amelia mengobatinya. Tiba-tiba saja, mereka dikejutkan dengan kehadiran ratusan ekor kupu-kupu yang terbang berkelompok melewati balon udara tersebut. James lagi-lagi berhasil membuktikan salah satu hipotesanya bahwa serangga bermigrasi di atas awan melewati arus udara. Walau begitu, James tak lengah untuk mencatat penemuannya dan mengecek ketinggian berapakah mereka saat ini. Ternyata, James dan Amelia berhasil mencapai ketinggian 23.000 kaki, yang artinya mereka berhasil memecahkan rekor baru. Now higher than any man or any woman. James kemudian segera mengirimkan kabar tersebut pada rekannya di bawah menggunakan burung merpati. Tak lupa ia juga saling berterima kasih dengan Amelia yang telah menjadi rekan terbangnya. Namun bukan berarti perjalanan mereka telah usai, karena balon udara tersebut masih terus naik dan diikuti dengan menurunnya kadar oksigen. James sendiri mulai menunjukkan gelagat aneh akibat kekurangan oksigen dan membuat Amelia panik. Ia berniat menarik seutas tali yang akan menurunkan balon, tetapi James mencegahnya karena masih ingin menjelajahi langit lebih tinggi lagi. Baginya, penemuan ini lebih penting dari apapun, bahkan nyawanya sendiri. Amelia tak setuju dengan ucapan James karena mereka berdua bisa mati membeku jika balon terbang lebih tinggi lagi. Tetapi ia akhirnya tak dapat berbuat apa-apa ketika melihat dedikasi besar James terhadap mimpinya, dan hal itu sama seperti suami Amelia dulu yang ingin menjelajahi langit sebebas mungkin. Ia akhirnya membiarkan balon udara terus naik dengan menjatuhkan sisa pemberat sehingga mencapai ketinggian 26.000 kaki. Pada ketinggian tersebut, awan telah sepenuhnya berada di bawah mereka dan suhu menjadi sangat dingin hingga membuat keduanya sangat kedinginan. Pencapaian tersebut hendak dibagikan James pada rekannya di bawah sana dengan mengirimkan seekor merpati lagi. Tetapi sayangnya, merpati tersebut sudah terlalu kaku untuk terbang, sedangkan satu merpati yang kesisa sudah mati membeku. Kombinasi suhu dingin, kadar oksigen yang sangat tipis, dan keputusasaan membuat James bertingkah membuang beberapa peralatan dan berpikir untuk terbang lebih tinggi lagi.
Amelia yang masih sadar tentu tak membiarkan hal itu karena semakin tinggi maka akan semakin beresiko. Benar saja, James mulai mengeluarkan darah dari hidungnya karena ada pembuluh darah yang pecah. Amelia kemudian mencoba menyadarkan James yang masih saja dibutakan ambisi dan pengakuan dari para ilmuwan dengan cerita soal mantan suaminya yang telah tiada. 2 tahun silam, Amelia melakukan penerbangan yang sama dengan mantan suaminya. Tetapi penerbangan tak berjalan dengan lancar karena tanpa diduga balon udara mereka sobek sehingga balon turun dengan sangat cepat. Sebenarnya, mereka sudah berusaha membuang semua pemberat untuk mengurangi kecepatan jatuh. Namun sayangnya, semua itu sia-sia hingga suami Amelia memutuskan untuk terjun demi menyelamatkan istrinya. Cerita tersebut menyadarkan James bahwa mereka harus segera turun sebelum mati membeku dan tak sempat kembali. Amelia yang masih kuat bergerak kemudian berusaha menarik tali katup pembuangan gas dengan sekuat tenaga. Namun sayangnya katup tersebut tak juga terbuka karena membeku. James sendiri kondisinya sudah sangat lemah dan tak bisa berbuat apa-apa. Ia mulai gelagapan karena tak berhasil memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuhnya. Telinganya bahkan terasa seperti tersumbat sehingga James tak bisa mendengar suara Amelia yang berusaha membuat James tetap terjaga. Tak ada pilihan lain, Amelia memutuskan untuk membuka katup tersebut secara manual dengan memanjat ke atas balon. Dengan perlahan dan hati-hati, Amelia terus berusaha sekuat tenaga memanjat dan menggapai tali demi tali. Kondisi balon dan tali yang dipenuhi es membuatnya cukup kesulitan menggapainya, hingga hampir saja membuatnya terjatuh. Walau nyaris mati dan keadaan jari-jarinya membeku, Amelia enggan menyerah dan tetap meneruskan perjalanannya hingga mencapai puncak balon. Pipinya telah memerah dan bibirnya sangat pucat yang menandakan Amelia telah sangat kedinginan dan kekurangan oksigen. Sesampainya di puncak, dengan tenaga yang tersisa, Amelia berdiri dan berusaha menendang-nendang katup yang membeku tersebut. Es yang tebal dan dorongan gas yang besar membuat katup tersebut tak bisa sepenuhnya terbuka, hingga Amelia pun harus menggunakan sepatunya untuk mengganjal katup tersebut. Karena sudah tak kuat lagi, ia akhirnya pingsan, dan balon udara pun perlahan turun setelah mengudara hingga ketinggian 36.000 kaki atau 10.000 meter. Saat balon mulai mengempes, Amelia yang masih pisang nyaris terjatuh karena struktur balon yang tak lagi mampu menopang tubuhnya. Beruntung, Amelia telah menyiasati kejadian tersebut dengan mengikatkan tali pada pinggangnya dan tali tersebut terhubung dengan balon udara. Setelah balon udara berhasil memasuki area yang berkadar oksigen lebih tinggi, Amelia pun akhirnya sadar dengan posisi tergantung terbalik. Ia segera membetulkan posisinya dan berusaha masuk dengan cara mengayunkan badannya. Dengan usaha yang kuat, Amelia akhirnya berhasil dan langsung menghampiri James yang masih tak sadarkan diri. Ia takut James tak berhasil selamat karena kehilangan oksigen terlalu lama. Tetapi setelah beberapa kali Amelia membangunkannya, untungnya James mulai membuka mata. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka berhasil memasuki area penuh awan kembali. Saat itu, tampak salju mulai mengelilingi mereka, dan James segera menuliskan seluruh pengalaman luar biasanya serta penemuan-penemuannya yang tentunya belum diketahui oleh ilmuwan di bawah sana. Di situasi yang tenang tersebut, mereka juga berbincang dan James menceritakan kehidupannya yang selalu penasaran terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan ia juga pernah menulis penelitiannya mengenai salju. Namun, tiba-tiba saja, Please wait. Alora, wait. Now! balon udara yang telah banyak mampis turun dengan kecepatan drastis, guys. Amelia dan James panik sekaligus takut akan menghantam daratan dengan sangat keras, sehingga mereka pun berusaha membuang seluruh barang yang ada di dalam keranjang. Sayangnya usaha tersebut tak berhasil mengurai kecepatan turun balon udara. Hal ini membuat mereka semakin ketakutan karena mereka telah melewati area penuh awan dan sebentar lagi akan menghantam tanah. Di tengah kengerian tersebut, James mengajak Amelia naik ke ring balon agar ia bisa memotong keranjang dan mengurangi sebagian besar massa balon udara. Sayangnya setelah berhasil naik ke ring dan keranjang telah terpotong, balon udara masih turun dengan kecepatan luar biasa, sementara daratan sudah mulai terlihat. Amelia pun memutuskan untuk terjun dari ring untuk mengurangi muatan lagi. Tetapi James mencegahnya karena ia masih punya ide lain. Dengan sisa waktu yang tak banyak, James memotong tali katup balon dan beberapa tali di bagian lengan balon agar bentuk balon pun berubah menjadi seperti parasut. Cara itu akhirnya berhasil, guys, memangkas kecepatan turun sehingga tak secepat sebelumnya.
Parasut itu berhasil mendarat dengan cukup lambat di sebuah hutan dan James pun berhasil melompat di rerumputan yang cukup tinggi. Sayangnya, Amelia terseret karena kakinya terikat pada parasut hingga parasut itu sepenuhnya berhenti. Akibat kejadian tersebut, Amelia tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Dan saat ia kembali sadar, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari James yang terpisah cukup jauh dengannya. Beruntung, ia berhasil menemukannya yang ternyata juga tengah mencarinya. Dan mereka pun saling membantu untuk pergi ke kota. Beberapa hari kemudian, setelah memulihkan diri, James mempresentasikan penemuannya di hadapan para ilmuwan yang dulu mengejeknya. Semua orang pun terdiam dan memberi tepuk tangan atas semua keberhasilan dan meningkatnya ilmu pengetahuan mengenai langit di London. Sampai sekarang guys, ilmu tersebut masih tetap dikembangkan dalam sains. James berhasil mendapatkan penghargaan dari para ilmuwan, dan ia menuliskan kisah terbangnya bersama Amelia dalam buku berjudul Falling Upwards.